Kali ini saya akan perkenalkan istilah koto dalam berbagai kalimat bahasa Jepang. Selama belajar bahasa Jepang, mungkin kita pernah ketemu dengan kalimat yang seperti ini. Misalnya, nano koto desu ka? Kemudian berikutnya, kanji o yomu koto ga dekimasu. Atau berikutnya lagi, eiga o mita koto ga arimasu ka? Nah, di situ ada kata koto ya. Ungkapan koto. Nah, ungkapan koto ini sebenarnya banyak sekali ininya ya, penerapannya. Tapi saya sendiri membaginya menjadi dua ya. Koto dilihat dari sisi arti dan koto dilihat dari sisi fungsi. Jadi pada kalimat tadi ya, nano koto desu ka dan eiga o mita koto ga arimasu ka? Nah, itu dua koto tadi pada masing-masing kalimat itu punya peran yang beda. Yang satu perannya dari segi arti, yang satu perannya dari segi fungsi. Nah, saya akan mulai dari segi arti dulu ya. Dari segi arti, koto ini artinya adalah hal, perihal, gitu ya. Dan ini cenderung abstrak biasanya. Dari segi arti, koto ini baru bisa baru bisa dilihat dari segi arti bila dia berdiri sendiri. Misalnya pada kalimat berikut ya. Nan no koto desu ka? Itu artinya nan no koto desu ka itu ya. Tentang hal apa? Hal. Koto ya. Kalimat lain di mana dia berdiri sendiri. Yamada-san ga ita koto wa nan desu ka? Yamada-san ga ita koto wa nan desu ka? Nah, di situ ada koto lagi. Nah, kalimat barusan artinya adalah hal apa tadi yang diomongin sama Yamada? Ya. Koto artinya hal. Kalimat ketiga sekarang. Itai koto ga arimasu ka? Itai koto ga arimasu ka? Gitu ya. Kalimat ketiga seperti itu. Koto ada lagi. Artinya adalah itai koto ga arimasu ka, yaitu ada hal yang ingin kamu katakan nggak? Koto dalam arti hal ya. Jadi tiga kalimat tadi itu koto itu berdiri sendiri. Kita lihatnya ya hanya sebatas kotonya saja. Ya, artinya adalah hal atau perihal. Nah, sekarang saya coba dari segi fungsi ya. Dari segi fungsi, koto ini artinya tidak ada ya. Dari segi fungsi, koto ini adalah fungsinya membentuk pola-pola kalimat tertentu. Bila kita melihat koto ini dari segi fungsi, maka sebaiknya kita abaikan sudut pandang koto ini dari segi arti. Karena dalam fungsi maka dia akan terlibat oleh satu jenis pola kalimat. Yang mana itu berupa satu set ya. Jadi jangan dilihat kotonya sendiri gitu. Harus satu set. Misalnya pada pola kalimat ini ya. Ta koto ga arimasu. Ya, pola ta koto ga arimasu. Kemudian saya pakai contoh kalimat. Sumo mita koto ga arimasu ka? Nah, di sini, di kalimat ini, cara kita melihat koto ini, jangan hanya kotonya saja. Tapi langsung ke belakangnya juga ya. Ta koto ga arimasu. Ini adalah sebuah grammar, sebuah pola kalimat ya. Yang mana artinya adalah pernah. Jadi kalimat tadi, sumo mita koto ga arimasu ka? Itu artinya, pernah nggak nonton sumo? Koto, tapi tidak ada arti hal di sana. Beda dengan yang tadi ya. Berikutnya, misalnya pola kalimat begini. Kanji o yomu koto ga dekimasu ka? Kanji o yomu koto ga dekimasu ka gitu ya. Ini polanya adalah koto ga dekimasu. Kotonya jangan diartikan sendiri-sendiri ya. Jadi jangan dilihat yomu sendiri, koto sendiri, dekimasu sendiri. Nggak gitu. Yang dari segi fungsi kita harus melihatnya itu satu set. Dan pola kalimat koto ga dekimasu ini artinya adalah menyatakan sanggup, kesanggupan ya.
Jadi kanji o yomu koto ga dekimasu ka? Itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya jadi bisa baca kanji nggak? Gitu. Koto tapi tidak ada arti hal seperti yang di pertama tadi. Sebenarnya masih banyak lagi pola-pola kalimat yang memanfaatkan koto ini ya. Nanti semakin belajar akan semakin banyak ketemu pola-pola kalimat seperti ini. Sekarang saya kasih cara saya ya membedakan kapan sebaiknya koto ini dilihat sebagai dari segi arti, kapan dilihat dari segi fungsi. Ini sih cara saya ini ya, cara saya sendiri. Jadi mungkin nggak berlaku untuk semua orang. Oke, jadi salah satu caranya kalau menurut saya ya untuk membedakan dari segi arti ya atau dari segi fungsi yang mana kita harus melihatnya itu pakai gini. Dia setelah kata koto itu ada kata tanya kayak nan gitu apa enggak? Tadi kan ada tuh di contoh kalimat pertama, itai koto ga nan desu ka gitu. Ada hal yang mau kamu sampaikan. Nah, gitu. Itu pakai ya kita lihatnya dari segi arti ya. Berarti koto ini berdiri sendiri di sana. Nah, kemudian kalau dia diiringi atau didahului sebuah kata kerja, biasanya kata sifat, baik kata sifat i atau kata sifat na. Misalnya apa? Kireina koto atau i koto, warui koto. Nah, itu artinya di sana adalah hal yang baik, hal yang buruk, hal yang indah gitu. Artinya hal ya, dia didahului oleh kata sifat baik na maupun i. Kemudian bisa juga kalau di depannya itu adalah sebuah kata yang diaplikasikan ini ya, kayak konjugasi tentang positif, negatif, atau lampau, tidak lampau, itu bisa juga nyambung dengan koto, tapi ini agak tricky. Setelah dari kata koto, itu kita harus lihat sisanya. Apakah dia membentuk pola kalimat tertentu atau tidak. Gitu ya. Misalnya pola kalimat yang saya masukkan ini adalah gini. Yaranakere naranai koto. Hal yang harus dilakukan. Nah, ini kotonya berdiri sendiri. Walaupun di depannya ada sebuah kata kerja yang sudah dipasang pola tertentu. Ya. Kemudian apalagi ya? Kemudian kata kerja yang bentuk lampau. Hanashita koto. Hal yang dibicarakan. Ya. Hanashita koto itu. Nah, ini agak tricky. Kita harus lihat lagi setelah kata koto itu apakah ada pola kalimat tertentu. Kalau tidak, berarti kotonya ini berdiri sendiri dengan arti hal. Kayak gitu ya. Nah, kalau dari segi fungsi, berarti koto ini akan terlibat oleh satu pola kalimat. Nggak ada cara lain, kalian harus hafal pola kalimat apa saja yang pakai kata koto ini ya. Agar nanti kita pahamnya itu jadi satu set. Nggak lagi misah-misah. Misalnya mita koto ga arimas, mitanya sendiri, kotonya sendiri, arimasnya sendiri. Itu nanti kan rancu jadinya. Ya, kayak gitu. Nah, itu tadi mengenai koto ya. Banyak sekali memang yang bisa dieksplor dari satu kata ini saja. Sebenarnya fungsinya apa sih gitu. Sebenarnya masih ada satu fungsi lagi yaitu membendakan kata kerja. Tapi mungkin akan saya buat video khusus untuk bahas satu fungsi itu saja. Jadi silakan subscribe untuk yang belum. Mohon maaf kalau penjelasan saya hari ini berbelit-belit. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.